Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ini sering terjadi, Pak, ya. Dan ini menjadi dasar bahwa pengadilan dalam Islam itu tidak sebatas menang di dunia terus selesai, bukan. Pengadilan dalam Islam itu berkaitan dengan qadhaan wa diyanatan. Qadhaan, apa itu qadhaan? Putusan hakim di dunia dan juga mencakup meliputi diyanatan. Apa itu diyanatan? Besok balasan di akhirat yang akan Allah siapkan bagi orang yang berbuat dosa. Nah ini, Pak. Jadi pengadilan dalam Islam itu, Islam dasarnya ada dua, qadhaan wa diyanatan. Qadhaan itu apa? Berdasarkan putusan. Tapi apakah ketika hakim memutuskan suatu perkara, ternyata hakimnya berdasarkan bukti-bukti ternyata memutuskan perkara itu memenangkan salah satu pihak, ternyata hakikatnya salah satu pihak ini salah. Disinilah berlaku diyanatan. Besok di akhirat akan berlaku balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul bersabda, Pak, innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd wa innama aqdi ala nahwin mimma asma' faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqi akhihi fala ta'khudhu wa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibu kita Ummu Salamah. Innakum latakhtasimuna ilayya. Kalian kalau bermasalah selalu mengajukan permasalahan kalian kepadaku Rasul untuk saya putuskan. Wala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Siapa tahu salah satu dari dua orang yang bersengketa, yang perkaranya diajukan ke saya, salah satunya itu alhana bihujjatihi min ba'd, lebih pinter ngomongnya. Pinter ngomong, pinter membolak-balikkan dan lain sebagainya apa? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan dan mengizinkan Nabi Muhammad untuk berijtihad. Seandainya seperti itu, Pak, ya. Wa innama aqdi ala nahwi mimma asma. Kemudian Rasul bersabda, kemudian setelah itu berdasarkan omongan-omongan ini, ya, berdasarkan omongan dari pihak satu, omongan pihak dari dua, melihat bukti, melihat saksi, kemudian berdasarkan ijtihad saya putuskan bahwa yang menang adalah si fulan. Padahal si fulan ini salah, si fulan ini tidak berhak. Kalau itu saya lakukan, faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqi akhihi. Barang siapa yang perkaranya saya menangkan, kemudian dialah saya putuskan, dialah yang berhak memiliki benda yang disengketakan tersebut, padahal dia sebetulnya tidak berhak, fala ya'khudhu, maka janganlah kamu ambil. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Ketika Rasul SAW memutuskan untuk kemenangan bagi si fulan, kemudian benda yang diperkarakan itu berdasarkan putusan Nabi diberikan kepada fulan, padahal fulan itu sebetulnya tidak berhak, Rasul mengatakan fa inna ma aqta'u lahu minan nar. Sebenarnya yang aku berikan kepada dia itu adalah api neraka. Jadi Bapak Ibu saya hormati, sekali lagi ini adalah merupakan dasar pengadilan dalam Islam. Ketika ada orang yang Masya Allah Pak, pinter ngomong, kemudian lawyer atau pengacaranya handal, harganya mahal, kemudian pengadilan memutuskan dialah yang menang, dialah yang berhak memiliki tanah seluas ribuan hektar, memiliki bangunan yang Masya Allah dan lain sebagainya ini.
padahal dia itu sebetulnya tidak berhak, Rasul mengatakan apa yang diputuskan hakim dan apa yang diserahkan berdasarkan putusan hakim kepada dia, padahal dia itu sebenarnya tidak memiliki, sebetulnya hakim itu telah memberikan dia api neraka. Artinya apa, Pak? Harta benda apapun yang dihasilkan berdasarkan putusan hakim, sedangkan dia tahu kalau dia itu tidak berhak, maka benda tersebut bagi yang dimenangkan tetap hukumnya haram untuk dimiliki, haram untuk dinikmati.